Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang kami ingin presentasi materi kelompok kami, angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang pada harga beras yang ada di Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023. Sebelum mempresentasikan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya, Anastasia Agnes, dan rekan saya, Nori Hersane Putri. Rumusan masalah, apa pengertian angka indeks, terus yang kedua apa jenis-jenis angka indeks, yang ketiga bagaimana metode hitung indeks tertimbang, yang keempat bagaimana metode hitung indeks tak tertimbang, dan yang kelima contoh kasus angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Pengertian angka indeks. Angka indeks adalah angka yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Angka indeks seringkali digunakan untuk menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas, atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu. Perbandingan ini dinyatakan dalam presentasi dan biasanya tanda presentasinya tidak disebutkan. Angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Jenis angka indeks. Yang pertama indeks harga atau price index. Indeks harga adalah indeks yang dipakai untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik suatu barang maupun sekumpulan barang. Dalam hal ini, indeks harga menyangkut presentasi kenaikan ataupun penurunan harga barang. Contohnya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan. Yang kedua, angka indeks kuantitas atau quantity index. Indeks kuantitas adalah angka indeks yang dipakai untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual. Contohnya indeks produksi beras, indeks produksi kedelai, dan indeks produksi jagung. Yang ketiga, indeks nilai atau value index. Indeks nilai adalah angka indeks yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor maupun diekspor. Contohnya indeks nilai ekspor kopra dan indeks nilai ekspor beras. Jenis indeks berdasarkan cara penentuannya. Yang pertama, indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang adalah indeks yang dihitung tanpa mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Contoh penggunaan indeks tidak tertimbang adalah pada penghitungan indeks relatif, indeks agregat, dan indeks rata-rata relatif. Yang kedua, indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah indeks yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi nilai naik turunnya angka indeks. Dalam indeks ini, kita memasukkan unsur timbangan terhadap harga-harga yang dipakai dalam menghitung indeks. Contoh penggunaan indeks tidak tertimbang adalah pada penghitungan indeks Las Peyres dan indeks Pace. Yang berikut metode hitung indeks tidak tertimbang. Satu, indeks harga agregatif sederhana. Agregatif sederhana merupakan cara hitung contoh persoalan indeks harga dengan membandingkan total harga akhir dan total harga awal. Rumusnya I sama dengan PT per P0 dikali 100%. Yang kedua, indeks harga kuantitas menghasilkan indeks harga relatif dari sekelompok barang. I sama dengan QT per Q0 dikali 100%. Kemudian metode hitung indeks tertimbang. Satu, indeks harga Les Peyres. Cara pertama untuk mengerjakan soal mengindeks harga adalah metode Les Peyres, di mana perhitungnya menitik beratkan pada perubahan harga serta mengabaikan perubahan jumlah barang pada tahun tersebut. Indeks harga yang kedua, indeks harga fase. Contoh soal pengindeks harga juga pada hitung menggunakan metode fase. Berkebalikan dengan indeks harga Les Peyres, indeks harga fase sendiri menggunakan jumlah barang di tahun akhir sebagai dasar perhitung dan mengabaikan jumlah di tahun awal. Contoh soal indeks harga pada harga beras yang ada di Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023. Nama barangnya beras IR, beras Ramos, beras Raja Lele. Tahun 2021 beras IR 8.000, 2022 8.500, 2023 9.000. Jumlah pembelian dari beras Ramos dari beras 1 3,5, dari 2022 3,5, dari 2023 4. Yang kedua, beras Ramos. Tahun 2021 7.500, tahun 2022 8.500, tahun 2023 9.500. Jumlah pembeliannya 4,
2021, dari bulan 2-nya 4,3, dari bulan 3-nya 4. Kalau beras rojo lele dari bulan 1-nya 8.500, dari bulan 2 10.000, dari bulan 3 11.000. Untuk jumlah pembeliannya dari bulan 1 3, dari bulan 2 3,5, dari bulan 3 4. Untuk metode tidak tertimbang, indeks harga relatif sederhana relatif harga dari bulan 3 per 2021 dikali 100% dengan rumus PI sama dengan PT per P0 kali 100%. Beras IR-nya 9.000 per 8.500 dikali 100% sama dengan 10,58%. Untuk beras Ramosnya 9.500 per 8.500 dikali 100% sama dengan 11,17%. Untuk beras rojo lelenya 11.000 bagi 10.000 dikali 100% sama dengan 11%. Kemudian yang berikut indeks kuantitas dengan rumus I sama dengan kita per kilo dikali 100%. 3,5 bagi 3,5 dikali 100% sama dengan 100%. Untuk beras IR-nya sekarang beras Ramosnya 4,3 bagi 4 dikali 100% sama dengan 1,07%. Untuk beras rojo lelenya 3,5 bagi 3 dikali 100% sama dengan 1,16%. Untuk metode tertimbangnya, penyelesaiannya, indeks produksi agregatif tertimbang atau SPRS tahun 2020 bagi 2021 dikali 100%. Rumusnya L sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100%. 8.500 dikali 3,5 ditambah 8.500 dikali 4 ditambah 10.000 dikali 3 per bagi 8.000 kali 3,5 ditambah 7.500 kali 4 ditambah 8.500 kali 3 dikali 100% sama dengan 93.750 bagi 83.500 dikali 100% sama dengan 112,27%. Yang kedua, indeks produksi agregatif tertimbang fase tahun 2020 per 2021 dikali 100% dengan rumus B sama dengan sigma PT KT per sigma P0 KT dikali 100%. 8.500 dikali 3,5 ditambah 8.500 dikali 4,3 ditambah 10.000 dikali 3,5 bagi 8.000 dikali 3,5 ditambah 7.500 dikali 4,3 sama 8.500 kali 3,5 dikali 100% menghasilkan 101.300 bagi 90.000 dikali 100% sama dengan 112,55%. Untuk kesimpulannya, statistika dipelajari di berbagai bidang ilmu karena statistika adalah sekumpulan alat analisis data yang dapat membantu mengambil keputusan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data dari data yang dikumpulkan. Selain itu juga dengan statistika kita bisa meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Angka indeks atau bisa disebut indeks yang selalu dinyatakan dalam proses merupakan satu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan-perubahan atau perkembangan keadaan atau kegiatan peristiwa yang sama jenisnya yang berhubungan satu sama lain dalam dua waktu yang berbeda. Dengan kata lain, angka indeks merupakan satu ukuran yang dipakai untuk melakukan perbandingan dua keadaan yang sama jenisnya dalam dua waktu yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Zang! Sini. Stop recording.